Saya Darmawan selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau berbicara soal gerakan kami hari ini, itu gerakan yang tergabung dalam gerakan Unisme 1 yang membawa tuntutan grand isu besar bahwa Jokowi gagal total, mundur Maki. Itu menjadi hasil kajian kami dan berdasar dari kurang lebih 4 tuntutan isu yang berskala nasional yang kemudian kami angkat. Pertama adalah soal-soal tatap muka kuliah online. Yang kedua adalah soal-soal revisi undang-undang PPN yang kami rasa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis berdasarkan hasil kajian itu tidak lagi sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa kesejahteraan yang dijanjikan oleh pemerintah yang menjadi tugas dasar hadirnya pemerintahan kita hari ini itu tidak lagi akan rusak ya ketika misalnya rancangan revisi undang-undang ini kemudian disahkan begitu saja. Meskipun di Komisi DPR RI Komisi 11 itu sudah membahas secara mendetail soal tuntutan yang kemudian diangkat oleh mahasiswa soal revisi undang-undang PPN itu sendiri, kami rasa sudah tidak dibahas, tapi kami berharap bahwa jangan sampai nasib revisi undang-undang ini itu sama dengan nasibnya Omnibus Law yang tiba-tiba disahkan ketika tidak ada lagi riak-riak dan susah untuk dirubah ketika telah disahkan. Mungkin itu menjadi alasan kami untuk mengangkat isu ini. Ekonomi memang sangat buruk ya. Jadi kalau skor 0 sampai 10 ya di antara 3 sampai 4 angkanya. Sasaran tembaknya ini banyak yang tidak tepat. Jadi mitigasi yang paling urgent untuk penanganan COVID ini kan COVID-nya sendiri, tetapi justru kita kontraproduktif, bahkan berbeda sendiri tracknya dengan banyak negara. Hampir semua negara sudah melandai, kita malah semakin meningkat. Kedua, ini komersialisasi COVID ini sudah sangat real di depan mata kita. Kita lihat secara bersama, kita tidak bisa urus yang namanya administrasi soal SIM misalnya, ketika tidak ada surat vaksin. Yang kedua, itu tidak ada soal keberangkatan keluar daerah. Ini yang menjadi lahan bisnis menurut kami. Yang awalnya misalnya kita hanya wajib antigen yang itu sudah menguras kantong-kantongnya orang yang mau berpindah daerah. Sekarang dipaksa lagi tes PCR itu di daerah-daerah tertentu. Dan masa berlakunya itu kurang lebih hanya 24 jam satu hari. Ini yang menjadi alasan kami. COVID ini hanya menjadi lahan bisnis dinas kesehatan itu untuk kemudian memungut biaya tidak langsung dari orang-orang yang mau berangkat keluar daerah. Serapannya rendah. Itu karena kenapa begitu? Karena memang mereka lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Wajar kalau kemudian mahasiswa mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi gagal total. Tapi marilah kita adil, misalnya kita urai satu-satu. Kira-kira di mana sektor keberhasilan Presiden Jokowi setelah 7 tahun memerintah saat ini? Apakah ekonomi bisa kita katakan berhasil? Rasanya tidak. Apakah politik akan kita katakan berhasil? Tergantung politik seperti apa. Kalau politik itu melakukan grabbing semua kekuatan politik, konsolidasi politik, berhasil memang. Karena bisa dikatakan Presiden Jokowi didukung oleh sangat mayoritas di DPR. Tapi kalau politik itu kita artikan sebagai tumbuhnya, flourishnya demokrasi kita, kebebasan sipil kita, kebebasan politik kita nyungsep, kita turun. Ini hanya mungkin kalau ada penggantian kepemimpinan. Kalau saya katakan aspirasi itu tidak boleh dikekang sepanjang dia tidak menyuruh angkat senjata, karena konstitusi kita mewadahi itu semua. Impeachment ada pasal 7A, pengunduran diri ada pasal 8, pemilu ada pasal 22E, Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya sah sepanjang dalam koridor konstitusi. Bagaimana kalau koridornya ekstra konstitusional? Itu post factum, tergantung bagaimana konstelasi politik pasca itu. Kalau reformasinya seperti 98, dia jadi tatanan baru, tatanan hukum baru.
tapi kalau gagal dia jadi pecundang, ya bisa juga dianggap makar misalnya, dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, terlepas dari itu semua, yang kita inginkan, yang rakyat inginkan tentunya adalah bagaimana negara hadir dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekarang masyarakat berada dalam teror, ketakutan dengan COVID-19 ini. Apakah ini yang dikehendaki pemerintah? Saya kira tidak. Apakah ini yang dikehendaki kelompok-kelompok bisnis? Mungkin juga iya. Tapi yang jelas bahwa pemerintah harus hadir sesuai dengan pesan konstitusi melindungi segenap bangsa. Tweet Arief Puyono menambahkan, kekhawatiran Arief cukup beralasan mengingat tekanan terhadap Presiden Jokowi makin Luhut lagi nih saudara. Kocar kacir nih kayaknya nih saudara. Tantangan debat mahasiswa dicueki. Akhirnya mahasiswa akan ramai-ramai sambangi kantor dan rumah Luhut, tatap muka atau secara online virtual. Namun opsi kedua ini tidak diambil. Rupanya Luhut mengambil opsi ketiga dengan opsi tidak hadir. Tidak elok Pak Luhut menyebut orang yang mengkritisi kedatangan WNA lewat Bandara Indonesia dengan istilah asal ngomong dan tidak tahu masalah. Waduh, justru kami tahu masalah, makanya kami protes. Kok bisa saat PPKM darurat? Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak menghadiri ini saudara. Waduh, sangat disayangkan banget nih undangan debat yang sangat langka ini kan. Saya hanya ingin meminta Luhut berargumen dengan tujuan menjelaskan secara gamblang kenapa WNA dibiarkan masuk ke Indonesia saat negara ini sedang serbuan COVID-19. Situasinya masalah itu ada di lapangan, Pak. Di lapangan koordinasinya ini sangat kurang. Ketika kemarin betul-betul kita terperangkap oleh otonomi daerah itu, semua daerah punya pilihan yang berbeda-beda dan tidak semuanya kemudian bisa diajak untuk bicara ya pemerintah daerahnya. Kami mengalami betul dari Gerakan Sambatkan Jogja, kami mendampingi beberapa daerah untuk mendirikan shelter desa dan shelter tangguh. Itu kalau kepala daerahnya, dinasnya itu sigap, langsung bisa jalan Pak, tapi kalau tidak ya terkatung-katung begitu. Bahwa semua pejabat daerah itu harus melaksanakan itu. Kalau tidak melaksanakan ada sanksinya, mulai dari tertulis sampai kepada tindakan dicopot dari jabatan. Saya kan sudah singgung, sekarang kita dengan Google, dengan Telkom bisa melihat pergerakan itu. Ada polisi, ada TNI di sana. Yang saya bisa telepon kapan saja. Dari hasil Google ini kelihatan kenapa pergerakan. Presiden yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, namun dia juga presiden yang menjadi kebanggaan seluruh dunia. Kemanusiaan, kemanusiaan ada di situ. Dia orang yang sederhana, jujur, tidak arogan, dan keluarganya nggak ada satupun yang memanfaatkan jabatan ini. Harus diberikan satu pelajaran dalam hasilnya. Kita bertekad bulat untuk Pak Jokowi. Ini sejarah Pak. Saya tidak sedang menunjukkan siapa saya. Buku saya lengkap soal ini Pak. Tentang sejarah bagaimana Indonesia ditindas. Betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya. Termasuk yang namanya mereka yang bergelar, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, yang bergelar kiai. Sekali lagi yang bergelar kiai sekalipun. Poinnya adalah hebatnya Yahudi mendikte habis-habisan umat Islam seluruh dunia. That is COVID-19. Anda disuruh sholat berjarak, Anda dilarang sholat Idul Fitri, Anda dilarang sholat tarawih tahun lalu. Isu besar di seluruh dunia adalah soal COVID. Oke? COVID. Sekarang persoalan pokoknya. Kalau isu COVID, kenapa beberapa negara sekarang itu merasa luar biasa melakukan? Anda bisa lihat Liga Inggris sudah berjalan. Ya, Liga Inggris sudah berjalan, sudah pesta. Nggak ada urusan. Cina sudah melakukan pesta olahraga. Nggak ada urusan katanya posisinya. Saat yang sama, sejumlah negara-negara. Tahan. Indonesia. Ambruk. Pak, saya di panggung kekuasaan saat itu. Saya satu-satunya manusia yang menolak untuk pinjaman IMF dan dari Washington dicairkan. Satu-satunya. Ini sejarah Pak. Saya tidak sedang menunjukkan siapa saya. Buku saya lengkap soal ini Pak. Tentang sejarah bagaimana Indonesia ditindas. Betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya. Termasuk yang namanya mereka yang bergelar, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, yang bergelar kiai. Sekali lagi yang bergelar kiai sekalipun. Saya tahu siapa. Buku saya menceritakan itu. Bangsa terbelah. Sebagian orang tidak saya sebut, tapi dialah yang antara lain kaki tangan pengkhianat. Dipukullah Indonesia 97, ambruklah Indonesia. Saya bilang saat itu, kekuatan Indonesia cuma tinggal dua, TNI dan umat Islam. Cuma dua. Itu kajian saya 97-98 bukan sekarang. Dipukul TNI-nya. Dar!
kembali ke barak dengan istilah reformasi TNI, balik dia ke barak. Berarti cuma tinggal Islam, umat Islam akan masuk ke dalam ajang adu domba. Dan nikmati sekarang kita diadu domba dengan kalimat Islam Nusantara, Ahmadiyah, dan macam-macam. Ini punya relasi dengan cerita dari 97 ke playing victim, jatuhnya WTC, diserangnya Irak, dan kemudian penggunaan senjata biologi sampai akhirnya sekarang. Hampir seluruh dunia tidak ada yang tidak terkena riba. Pak, kalau riba tuh gimana konstruksinya? Baca aja sendiri 275 279 Al-Baqarah, Pak. Buka sendiri, silakan. Bapak-bapak mau balik kan? Ibu-ibu mau balik, buka sendiri silakan. Tapi poinnya adalah hebatnya Yahudi mendikte habis-habisan umat Islam seluruh dunia. That is COVID-19. Anda disuruh sholat berjarak, Anda dilarang sholat Idul Fitri, Anda dilarang sholat tarawih tahun lalu. Saya jawab, kok gitu apa dong artinya? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lo bilang hidup lo mati lo untuk Allah, tapi sekedar menghadapi COVID aja ketakutan, padahal masjid tempat termulia. Kenapa mesti takut? Allahu Akbar. Nggak ada logikanya kalau lu memang mengucapkan akdun di kalbinya benar. Saya begini sejak awal COVID. Mau nggak percaya? Buktikan. Silakan buka di online, di Suara Surabaya Net dan Rakyat Merdeka Online. Corona dan perang ekonomi. Sudah saya bilang, ini perang industri farmasi. Bego, cuman gua nggak bilang aja bego. Ujungnya nanti perang kripto. Lu mau didikte lo, Yahudi lagi kalah sama Cina, lu dijadikan alat. Tapi selain dia pukul Cina, dia pukul juga Islam sekalian. Nah, sambil dia bilang dia pukul Cina, dia pukul Islam, ketemu konstruksi besarnya, Kak. Apa konstruksi besarnya? Ini berkaitan dengan Islam yang ditulis sebagai teroris. Masjid Istiqlal kok libur. Jadi kita ini dijajah Cina, menghabisi Islam. Ini sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan. Kamu pro dengan Cina, kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Kurang ajar itu mereka, mau menghancurkan umat Islam, meniadakan haji. Ini penjajahan WHO, ini penjajahan UNESCO, ini penjajahan PBB, ini penjajahan Amerika, penjajahan Cina. Na'udzubillah min. Menurut Ibu yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000, meninggal karena apa? Meninggal di rumah sakit atau di rumah? Apapun namanya itu, yang dikubur dengan cara prosedur prokes, COVID. Menurut Ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Bukan, Pak. Maaf, Pak, bukan. Bukan. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi antar obat. Maaf, saya sebut satu persatu karena ini yang harus dibongkar. Siapa sesungguhnya manusia yang harus bertanggung jawab untuk kemudian Indonesia porak-poranda. Betapa sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Memang ada sekelompok orang yang begitu kuat sedang mempertahankan kepentingan kelompoknya, kepentingan dirinya. Tidak adanya konsistensi antara niat pemimpin, kata-kata pemimpin, dan tindakan. Niatnya ke kiri, kata-katanya ke utara, tindakannya ke kanan. Inilah sumber masalah. Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri secara baik. Jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia? Seandainya Jokowi mundur baik-baik, apakah kita maafkan dia atau tidak? Nanti majelis kodem yang memutuskan. Sebetulnya apa yang sudah diterima oleh Pak Jokowi yang dilabel sebagai King of Lip Service
itu bisa dijawab dengan tindakan nyata. King of lip service. Itu bahasa Indonesianya itu raja pembual. Atau lebih terang lagi kalau kita baca dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu bisa dikatakan raja pembohong atau raja omong kosong. Ya, jadi itu sudah ada label dari mahasiswa, dan saya kira itu sudah hampir 100-an kampus ya di seluruh Indonesia itu BEM-BEM-nya berada di belakang BEM UI. Saudaraku, saya lihat dan cermati bahwa dalam pergaulan antar bangsa, dewasa ini Indonesia yang kita cintai bersama semakin tidak bersinar, malahan menurun, semakin meredup. Kekuatan-kekuatan anti ketuhanan nampak semakin beringas dan berani. Kemanusiaan kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusiaan agak zalim dan tidak lagi beradab. Persatuan Indonesia semakin goyah karena politik rezim tidak memiliki kesadaran bahwa politik adu domba antar kekuatan sosial politik dengan harapan rezim penguasa semakin kuat dan stabil justru dapat menghancurkan bangsa seluruhnya. Berikut ini saya sampaikan beberapa masalah nasional yang semakin memprihatinkan. Sejak Jokowi jadi presiden pada periode pertama 2014 sampai 2019, diteruskan pada periode kedua sekarang ini, perkembangan politik nasional bukan semakin demokratis, tetapi malahan kian jauh dari spirit demokrasi. Tidak berlebihan bila saya katakan, hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kecurigaan dan ketakutannya terhadap umat Islam yang bersikap kritis dan korektif terhadap rezim begitu jelas kita rasakan. Kriminalisasi dan demonisasi dan persekusi terhadap para ulama yang beramar ma'ruf nahi munkar telah menjadi rahasia umum. Saudaraku, sebagai presiden seharusnya Pak Jokowi berpikir, bekerja, dan terus berusaha supaya tidak jadi pemimpin partisan, membela sekitar separuh anak bangsa, tetapi menjauhi bahkan kelihatan memusuhi sekitar separuh anak bangsa yang lain. Politik partisan semacam ini tidak cepat atau lambat membelah bangsa Indonesia. Tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme. Sekeping contoh bisa saya kemukakan. Tatkala jutaan umat Islam berunjuk rasa secara damai, tertib, bersih, dan bertanggung jawab pada tanggal 4 November 2016, 3 orang utusan mereka ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi ditunggu dari pagi sampai larut senja, Pak Jokowi di hari itu seharian meninggalkan istana. Alasannya ada satu urusan teknis harus diselesaikan di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai sekarang penyakit politik bernama partisanship tetap menjadi pegangan rezim Pak Jokowi dalam menghadapi umat Islam yang kritis terhadap kekuasaan. Itu tanda-tanda rezim letih yang dia sudah tidak ada ide lagi bagaimana mengatasi, karena orang yang letih itu ngaco saja. Biasanya orang letih itu ngaco, orang kecapean pulang dari kantor ya kan, kesel, kucing ditendang, macam begitulah. Seperti hal-hal seperti itu yang kita lihat. Jadi penjelasannya lebih dari segi psikologis ya kan, mendesak agar ada lockdown Jawa kan gitu ya kan. Hal-hal yang semakin lama semakin tidak ada stabilitas di pemerintahan sendiri. Akibat pemerintah yang tidak stabilitas ini, lalu itu mempengaruhi goncangan-goncangan dalam masyarakat. Bapak
sudah merasakan bagaimana isi anak kami menunggu di sana. Pemerintah Kota Bandung memikirkan nasib para pedagang. Tentunya kami kepada pemerintah untuk satu meninjau ulang kebijakan evaluasi mengenai masalah penutupan. Kalau itu harus diharuskan, maka jawaban daripada harus minta kompensasi. Bagaimana kita ke depannya untuk menapahi keluarga hidup. Goncangan-goncangan dalam masyarakat, ketidakpastian tentang misalnya bagaimana cara mewaspadai COVID. Itu ingatlah saudara-saudara, COVID itu kita lewat berpapasan saja jarak 3 meter bisa nular. Diterangkan begitu. Besok barangkali akan dikatakan, ingat kalau tidur hati-hati, nanti saudara bisa bermimpi ketemu orang COVID dan pagi-pagi saudara terus terpapar. Kan adalah menaklukkan hati rakyat. Ya. Jadi rakyat itu kan adalah pemain utama di dalam upaya kita untuk melawan COVID. Kalau kita tidak bisa menaklukkan hatinya, itu akan menjadi masalah. Masyarakat sudah disekat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pokoknya di rumah saja. Tetapi pada saat yang sama, mengapa tenaga kerja asing itu masih membanjiri Indonesia? Dan dokter itu sudah 401 orang yang meninggal. Dan sampai hari ini juga ulama yang meninggal itu 500. Memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Wah, ini adalah satu situasi yang luar biasa. Dan saya ingin bilang bahwa kelompok-kelompok yang terus-menerus denial, menyangkal yang namanya pandemi ini dari semua latar belakang, tidak ada kaitannya dengan trust. Pemerintah punya data, kelompok ini masih ada. Misalnya kita lihat di media sosial bagaimana ketika mau dilakukan vaksinasi di salah satu pulau di dekat Jawa, itu malah dikejar-kejar. Ya, kita lihat hari-hari ini banyak masih tokoh-tokoh, katakanlah ulama yang juga masih menganggap ini aneh. Malah ada yang bilang ini sengaja nih, karena nanti mau Idul Adha. Ini kan menurut saya orang-orang yang memang harusnya berpikir lebih baik. Hari ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi, dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Erlangga, Pak Menko Ekonomi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Ya, itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo di Kendari hari ini, dan informasi yang kami dapatkan besok akan diumumkan seperti apa aturan yang baru soal penanganan pandemi di Indonesia. Yang informasi yang juga sudah banyak beredar di kalangan wartawan, teman-teman, istilahnya adalah PPKM darurat. Ya, saya rasa ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak untuk dijalankan. Mbak Nana, saya sebagai anggota DPR sudah menjadi kewajiban untuk melakukan advokasi kepada masyarakat. Saya rasa setiap anggota DPR juga melakukan yang sama di dapilnya masing-masing. Nah, saya ini beberapa hari terakhir cukup frustasi ya, sebagai pimpinan Komisi Kesehatan, saya tidak berdaya untuk membantu banyak sekali masyarakat yang minta tolong untuk masuk ke rumah. Desakan Jokowi mengundurkan diri semakin kencang. Ya, ini dia. Desakan Jokowi mengundurkan diri semakin kencang. Saya baca sebentar ya. Desakan akan Presiden Joko Widodo mengundurkan dari luar negeri. Bagaimana kami dari Polisi Aktivis Sulawesi Selatan itu kemudian menuntut bagaimana ketidakkonsistennya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Segala bentuk pembatasan-pembatasan yang
dititik beratkan kepada masyarakat, yang dimana melahirkan dunia ekonomi di bangsa kita, yang dimana masuknya teka asing ke negeri kita ini itu senantiasa tidak memperlihatkan bagaimana kira-kira arahnya ini kebijakan pemerintah kalau memang untuk menangani COVID-19. Mereka tiba di Bandara Hasanuddin Makassar, kemudian mereka akan dibawa ke PT Huadi. PT Huadi ini adalah salah satu perusahaan strategis nasional yang berdasarkan Perpres keputusan Bapak Presiden tahun 2016 bahwa ini adalah perusahaan yang memang terkait dengan hajat orang banyak. Jadi sebetulnya ini kan ada hal-hal yang menurut saya sedikit dipaksakan di tengah situasi pandemi seperti ini. Jadi kalau misalnya ada alasan ini, alasan itu, seperti yang sampaikan Pak Arianto, ini kan kelihatan ada seakan-akan ini alasan yang digunakan untuk melegitimasi saja, menjustifikasi. Saudara-saudara, sudah waktunya kita ubah demokrasi kriminal ini menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Itulah satu-satunya jalan agar para pejabat yang terpilih setelah terpilih jadi presiden, gubernur atau bupati sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Bukan untuk bayar bandar, bukan untuk kepentingan yang besar-besar saja. Saudara-saudara, kita harus rombak sistem ini, bongkar sistem ini, karena inilah yang menghasilkan kualitas pemimpin KW2, KW3, bahkan KW4 di segala level. Saudara-saudara, waktunya telah tiba. Mari kita bukakan mata rakyat kita, karena sistem threshold ini adalah basis dari politik uang yang dahsyat dari demokrasi kriminal di Indonesia. Presiden pengaruh daripada bandar-bandar cukong-cukong sangat kuat. Misalnya selama beberapa tahun terakhir kan kita selalu mendengar demi investor, demi kepentingan bisnis asing maupun yang besar-besar. Jarang sekali pemimpin mengatakan demi rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Kalau dari awal pemerintah bersikap jelas, tegas, ya bernas. Jadi jelas itu tidak abu-abu. Tegas itu ya sekali memutuskan harus dilaksanakan. Cepat bernas karena varian baru yang juga. Jadi ini yang kita tidak punya ya, sikapnya tidak jelas, tidak tegas, dan tidak bernas atau tidak cerdas. Sehingga elit-elit pemerintahan, pejabat-pejabat pemerintahan, lingkar-lingkar kekuasaan memanfaatkan COVID-19 ini untuk dalam tanda kutip berbisnis atau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.